Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat siang pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini bersama saya Lin Solviani yang akan menemani Anda di Mozaik Indonesia hari ini edisi Kamis 13 Maret 2025. Di hari ini di Mozaik Indonesia Anda bisa tonton dan dengarkan siaran kami di hari ini melalui YouTube RRI Manado dan juga di siaran langsung kami di Pro 1 ya di frekuensi 94,5 MHz dan juga di 88,2 MHz dan juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Di hari ini Anda juga bisa bergabung nantinya di SMS juga WhatsApp kami di 082195835080. Dan seperti saya informasikan tadi juga di ruang dengar Anda pendengar ya di Mozaik Indonesia, hari ini kita akan membahas tentang pasar murah pengendali inflasi. Tentunya bersama dengan narasumber Ibu Stevi Suwu selaku Kabid Perdagangan Desperindak Kota Manado. Selamat siang Ibu Stevi Suwu. Apa kabarnya Ibu? Ya baik, terima kasih. Iya, Mbak. Ya, bagaimana? Cantik. Ibu juga hari ini luar biasa. Ini baru pertama kali ya Bu ya di Mozaik Indonesia ya. Pertama kali. Agak-agak deg-degan juga nih. Gak apa-apa Bu. Yang pastinya kita juga senang hari ini Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di Mozaik Indonesia ya. Yang pastinya di hari ini Ibu di Mozaik Indonesia kita akan mengangkat sebuah topik, tentunya pasar murah pengendali inflasi. Nah, kalau kita bicara tentang topik kita di hari ini, sebenarnya Bu, dari Desperindak sendiri gitu ya, Ibu Stevi Suwu, apa sih yang membuat gitu ya pasar murah ini efektif untuk kendalikan inflasi, Bu? Jadi gini, kita bisa bahas santai aja Bu, Ya, biar nggak terlalu tegang juga iya, saya ya. Jadi gini, pasar murah yang sekarang kita bikin memang itu berdampak positif untuk pengendalian inflasi Kota Manado. Karena kebetulan juga Kota Manado dari laporan dari nasional inflasinya turun Bu, jauh dibanding kota yang lain yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kami punya data itu, justru Kota Manado di bawah standar inflasinya. Jadi kita dengan mengadakan pasar murah itu memang selain sangat bermanfaat untuk secara keseluruhan Kota Manado turun inflasinya, tapi juga untuk membantu sekarang kan hari raya menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi itu sangat membantu masyarakat. Kita mengadakan pasar murah dengan juga atas pimpinan prakarsa inisiasi pimpinan kita Bapak Wali Kota Bapak Andre Ango dan juga Bapak Wakil Wali Kota Bapak Richard Sualang. Kita mengadakan pasar murah untuk selain menekan inflasi juga kita membantu masyarakat yang mengadakan bulan yang menjelang Idul Fitri mengadakan bulan puasa. Oke. Dan yang pastinya ini sangat efektif gitu ya, apalagi ditambah lagi dengan adanya pasar murah ini gitu ya Bu ya, tentunya bisa membantu masyarakat gitu ya. Nah sebenarnya dari Desperindak sendiri nih Bu, apa sih sebenarnya manfaat dari pasar murah ini secara umum dan khususnya Bu? Kalau dari Desperindak sendiri memang kita kan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi itu selain kita punya tupoksi juga Bu, kita juga dinas juga kan ingin ada bantuan ke masyarakat gitu. Dan sesuai juga arahan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, jadi kita mengadakan terus untuk membantu masyarakat
mengadakan pasar murah. Aha. Kita hadir untuk supaya mengurangi beban masyarakat. Apalagi kan kalau menjelang hari raya besar harga Aduh, naik. harga kadang-kadang tuh bikin pusing gitu ya Bu ya. Sebenarnya harganya begini, setelah mau mendekati Lebaran hari raya Iya. besar meningkat gitu ya Iya. harganya gitu ya. Jadi ini yang juga salah satu yang dilakukan oleh Disperindak selain sebagai tupoksi juga, Iya. ini membantu masyarakat yang membutuhkan gitu Iya, ya Bu ya. iya. Oke, kalau boleh tahu ini Bu, kira-kira apa saja nih komoditas yang dijual dalam pasar murah ini? Apa-apa saja? Jadi bahan pokok yang kita jual dalam pasar murah itu Bu, beras, minyak, telur, tepung, sama gula. Waduh, ini sangat membantu apalagi untuk ibu-ibu yang suka baking-baking cookies ya Bu ya. Iya, karena yang kita jual itu bahan pokok itu kita subsidi sekitar 25%. Jadi sangat membantu sekali kan Bu ya. Apalagi mau bikin cookies, telur, semua sekarang naik tuh. Jadi memang memang membantu. Iya, tentunya terjangkau bagi masyarakat gitu ya. Ini Bu kalau ingin apa ya? Belanja gitu ya di pasar murah ini ada persyaratan khusus nggak sih Bu? Istilahnya apakah hanya orang yang tidak mampu kah, tapi ada orang yang kayaknya masih mampu tapi boleh nggak ikut juga di pasar murah ini, atau ada ketentuan-ketentuan tertentu yang masyarakat juga harus tahu yang ikut terlibat dalam pasar murah ini seperti apa sih Bu persyaratannya? Oh iya. Persyaratannya hanya mudah saja karena kebetulan pasar murah ini diadakan oleh pemerintah Kota Manado. Jadi dengan membawa KTP KTP-nya ya Bu ya. Kota Manado ya. Terus kalau untuk mekanisme penjualannya ataupun siapa yang beli itu yang penting KTP Kota Manado. Domisilinya di Manado gitu ya Bu ya. Domisilinya enggak begini Bu. Kan kita atur mekanismenya bersama Perumda Pasar itu di penjualan di setiap titik masjid. Jadi kita prioritaskan ini untuk yang Muslim yang mengadakan Lebaran ya. Gitu. Oh jadi mayoritasnya yang Muslim gitu ya, disesuaikan gitu ya Bu ya. Jadi yang pasti kalau yang bukan non Muslim, aduh nanti dulu deh gitu ya. Gitu. Untuk membantu saudara-saudara kita juga gitu yang merayakan. Oke, dan yang pasti bagaimana sih cara Disperindak menjaga agar harga itu tetap stabil Bu di pasaran? Ya itu kalau harga yang kita jual pasar murah ini, jadi berapapun tinggi yang kita beli dari distributor, tetap pemerintah hadir untuk subsidi 25%. 25% Iya. ya? Jadi contohnya seperti beras dari 70-an ribu, terus kita jadinya 55.000. Satu sak 5 kilo. Dan yang kita jual di pasar murah ini Bu, barang premium. Wah, nggak kaleng-kaleng gitu ya Bu ya. Yang pastinya yang mendapatkan tuh beruntung sekali, apalagi di harganya tuh harganya pasti murah gitu ya Bu ya, dan tentunya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Dan yang pasti sampai sekarang ini sudah dilakukan Bu pasar murah ini atau bagaimana? Iya, ini sementara berjalan kita udah 2 minggu Bu. Oh sudah 2 minggu ini berjalan gitu ya Bu. Ini lokasi-lokasinya di mana-mana aja nih Bu? Setiap kecamatan satu lokasi. Oh satu kecamatan, satu lokasi gitu ya. Kalau dari melihat antusias dari masyarakat Bu, adanya pasar murah ini seperti apa mereka di lapangan? Di lapangan antusias sekali Bu, sampai jadi kita yang tadinya sudah penetapan titik kota tambah lagi. Waduh. Tapi nggak apa-apa, itu kan buat membantu masyarakat ya tujuannya, jadi tidak ada batasan. Oh tidak ada batasan, tidak ada stok yang istilahnya membatasi gitu ya Bu ya. Jadi kapanpun mereka butuhkan dan tepat sasaran tetap selalu ada gitu ya, disediakan oleh Disperindak gitu ya. Wow keren sekali. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar di hari ini yang ingin bertanya gitu ya seputar topik kita di hari ini, di topik kita pasar murah pengendali inflasi. Tentunya Anda bisa telepon, nanti SMS juga WhatsApp di via telepon SMS WhatsApp kami di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080 ya. Dan sekali lagi Anda juga bisa bertanya langsung kalau sedang menonton di live YouTube kami RRI Manado. Anda juga bisa bertanya di sana ya. Dan tentunya tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi.
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Ya, pendengar terima kasih Anda tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini di acara Mozaik Indonesia dengan topik pasar murah pengendali inflasi. Dan masih bersama dengan Ibu Stevi Suwu selaku Kabid Perdagangan di Disperindak Kota Manado ya. Oke Bu, tentunya itu tadi kita sudah membahas gitu ya, tentunya pasar murah ini targetnya itu untuk saudara-saudara kita yang muslim ya, yang sekarang yang sedang menjalankan ibadah puasa dan juga menjelang Idul Fitri gitu ya Bu ya. Jadi tentunya ini targetnya sebenarnya pasar murah itu menyesuaikan juga hari-hari besar ya Bu ya. Iya. Jadi karena hari ini momennya puasa dan menjelang Idul Fitri, tentunya sasarannya untuk saudara-saudara kita yang umat muslim gitu ya Bu ya, pasar murah. Jadi hanya membawa KTP ya Bu ya tadi ya. Oke, cukup bawa KTP langsung dapat barang. Wah, ada dengan harga murah juga gitu ya. Tadi ada beras, terus minyak, telur, tepung, sama gula. Aduh, kalau diadon jadi satu itu Bu ya, sudah jadi cookies itu ya. Itu lebaran. Telur 1 baki. Nah itu dia, nggak kaleng-kaleng ya Bu ya, dan tentunya juga kualitasnya premium tadi ya Ibu katakan tadi ya. Oke, dan yang pasti Ibu kalau boleh tahu seberapa sering sih pasar murah ini diadakan di Kota Manado Bu? Pasar murah diadakan, pertama kan memang kita tupoksinya ada pasar murah, tetapi kalau ada untuk mencegah umpamanya inflasi naik atau kita bisa juga mengadakan pasar murah langsung turun ya Bu ya, atas inisiasi dari Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota. Jadi kalau misalkan di pasar lagi gunjang-gunjing gitu ya, harga naik meningkat gitu ya. Jadi Disperindak hadir gitu untuk masyarakat dengan mengadakan yang namanya pasar murah ini gitu ya Bu ya. Bekerja sama dengan Perumda Pasar. Oh, ada kerjasama juga dengan Perumda Pasar gitu ya. Oke, Bu, kalau boleh tahu ya, Disperindak ini selain memberikan harga-harga murah untuk sembako gitu ya, untuk masyarakat, ini tupoksinya selain memberikan atau mengadakan pasar murah, tupoksinya apa lagi nih Bu dari Disperindak ini kalau boleh tahu? Di kita emang Disperindak kan ada 4 bidang ya Bu. Kita membawai juga IKM di bidang industri, baru untuk perlindungan konsumen, juga ada pengawasan, pengawasan perdagangan dan perindustrian. Di kita juga Bu ada binaan-binaan IKM kita yang di bawah bidang industri, dan IKM di Kota Manado ini sudah mantap-mantap Bu. Kita udah ada komunitasnya, sampai udah ekspor ke Amerika. Wih keren. Ekspor apa aja nih Bu? Itu untuk IKM yang bahan pangan ya Bu, seperti cakalang dalam kemasan gitu, makanan-makanan lah. Tapi itu semua mereka udah lewat persyaratan yang seperti halal itu kan, karena kalau mau bawa ke Amerika masuk tuh pasti ada persyaratan yang lebih gitu. Semuanya sudah terjamin lah, dia punya izin, dia punya pemeriksaan dalam bentuk kemasannya, itu semua sudah lolos
Oke. sertifikat. Jadi yang pasti dari Disperindak ini sudah banyak gitu ya yang Iya. dilakukan gitu ya, apalagi untuk masyarakat kecil gitu ya. Dan tentunya untuk Anda hari ini pendengar ingin bertanya tentang topik kita di hari ini pasar murah pengendali inflasi, Anda bisa langsung bertanya saja di 0821 95835080. Sekali lagi di 0821 95835080 ya. Dan sekarang nih Bu, sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp kita. Selamat pagi Bu narasumber dan host dari Ranotana. Apakah jelang Idul Fitri ini ada pasar murah yang dilaksanakan pemerintah Kota Manado dan mulai kapan? Terima kasih. Oke, terima kasih hari ini dari Ranot ini ya, dari Ranotana. Nggak tahu nih namanya siapa. Ya, yang pasti silakan Bu. Ya, pasar murah sudah berlangsung sejak 2 minggu yang lalu, dan itu mekanisme yang kita jalankan. Kenapa sampai ada titik yang umpamanya seperti masjid yang di Malalayang gitu, itu kita kasih giliran lah, karena kita kan selalu bikin pasar murah Mbak. Iya. Jadi kita itu tahun ini kita gilir lah masjid yang satu lagi, tapi wilayahnya sama. Contohnya begitu, seperti di Malalayang begitu ya. Jadi begitu mekanisme yang kita pilih lokasinya, supaya merata tuh semua bisa dapat pasar murah. Dan pasar murah ini pun juga di daerah-daerah terpencil yang jauh dari pasar pun juga menjadi sasaran gitu ya Bu ya, di Disperindak sendiri. Dan kalau boleh tahu Bu, apa saja lagi tugas-tugas dari Disperindak biar masyarakat umum juga tahu nih apa sih itu Disperindak gitu ya. Dan kalau boleh bisa memberikan edukasi juga untuk masyarakat. Ya, Disperindak memang luas juga ya Bu. Dalam kementerian kan aja ada dibelah 2 kementerian. Perdagangan dan perindustrian. Jadi memang cakupan tupoksi Disperindak itu sangat luas Bu. Tapi kita yang di Kota Manado, kita juga tupoksinya juga kita membina juga IKM, usaha kecil menengah, dan itu sudah kita buktikan dengan lewat bantuan dari Kementerian Perindustrian ada sentra-sentra yang yang dibina oleh Disperindak. Sentra seperti yang di Kayu Bulan itu sentra untuk pangan, buah-buahan. Kalau yang di Bahu itu pangan juga, tapi dia ikan. Gitu. Kalau yang di mana tuh? Yang di pasar tematik itu sentra untuk konveksi. Jadi jahit gitu, sentra binaan untuk jahit menjahit. Jadi kita Disperindak ini memang sangat luas juga, dan kalau memang masyarakat ada yang berminat untuk memajukan dia punya IKM gitu kan, mungkin selama ini kan hanya mungkin produksi dari rumah gitu kan, bisa ke Disperindak. Nanti ada yang dilayani bagian industri, nanti kita ada tahapannya juga, kita bantu dalam bentuk legalitasnya. Mungkin kalau dia kebingungan untuk mendaftar, kita bantu. Sampai saat ini juga Bu, kita masih ada program-program yang dari Kementerian Industri lewat bantuan DAK itu untuk membina IKM ini, IKM pemula atau yang sudah ada gitu, untuk lebih meningkat lah. Jadi bukan hanya untuk produk rumahan, tetapi kan bisa lebih besar lagi gitu ya bisa usahanya. bermimpi untuk pajang di supermarket kan dia punya barangnya, dia punya jualan. Jadi Disperindak hadir untuk itu. Jadi lebih kepada untuk memajukan IKM yang di Kota Manado, dan itu sudah terbukti. Kita sudah yang seperti kita bilang tadi, yang sudah sampai ke Amerika barangnya, dan kita sudah ada dia punya seperti tim gitu sudah ada, dan organisasinya sudah jelas juga. Dan yang lain juga Bu, Disperindak juga tetap dalam pengawasan untuk bidang perdagangan, umpamanya seperti bahan pokok itu kita tetap juga mengawasi di pasaran, harga-harga seperti beras minyak untuk harga-harga head yang ketentuannya dari Kementerian Perdagangan. Dan juga kita ada bidang perlindungan konsumen. Jadi fungsinya itu untuk melindungi konsumen. Jadi kalau mbaknya ke supermarket tuh, kita udah beli barang nih Bu, gitu. Terus
ada sesuatu lah yang sudah expire atau ya. enggak dalam bentuk kemasannya Udah udah penyok-penyok gitu tapi ya. masih dipajang ya, itu bidangnya perlindungan konsumen. Oh, jadi kalau kita sebagai konsumen pun bisa langsung hubungi Disperindak, Bu, melaporkan atau? Iya, bisa nanti bisa ya? diarahkan ke bagian yang itu yang yang menangani itu nanti diarahkan sama bidang itu. Oh, jadi didampingi gitu ya, Bu Iya. ya. Asal segala bukti yang kita minta seperti stroke itu kan pembuktian, Bu. Ada tahapannya lah yang iya, ini. iya. Terus ada lagi satu bidang pengawasan industri dan perdagangan. Itu lebih pada ke pengawasan perdagang industri, tetapi lebih kepada ke tupoksi untuk peredaran minuman beralkohol. Gitu. Oke, kalau Ibu Stevi sendiri tuh di bagian apa, Bu? Bidang perdagangan. Perdagangannya gitu ya, Bu ya. Oke, dan yang pastinya untuk Anda pendengar di hari ini yang ingin bertanya di 082195835080, kami persilakan Anda bisa SMS, WhatsApp dan juga melalui line telepon kami di hari ini di nomor yang sama di 082195835080 atau juga bisa bertanya melalui YouTube kami di RRI Manado ya. Dan sejauh ini, Bu, pasar murah gitu ya, tidak hanya di perayaan mau menjelang perayaan Idul Fitri saja. Ini selain di hari-hari besar lainnya, Bu, Disperindak itu hanya menyediakan bahan pokok yang itu saja, Bu, atau ada mungkin ada yang ditambah atau diganti yang menjadi sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat atau bagaimana? Oh, selama ini sih hanya kebutuhan pokok itu aja. Karena kan dilihat dari kebutuhan itu kan hari-hari orang pasti pakai itu barang-barang itu ya, kayak beras, minyak pasti kan dipakai terus. Jadi kita hadir untuk subsidi barang-barang pokok itu saja di pasar murah. Tapi ya itu kalau mamanya di satu titik ada permintaan ya kita tambahkan kuotanya. Oke. Ini ada dari dari pengalaman gitu ya, Ibu juga di lapangan gitu ya. Ini yang paling seru nih, Bu, di Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado dan sekitarnya. Kalau misalkan diadakannya pasar murah ini yang paling heboh tuh biasanya tuh di mana-mana nih, Bu? Ada yang paling seru nih, bisa cerita sedikit, Bu, pengalamannya. Pengalaman kebetulan juga sudah lama ya di Disperindak. Jadi kita yang paling seru itu yang pasti yang banyak masyarakatnya gitu. Karena kadang-kadang pembeli ketakutan karena mereka kan lihat hanya itu dia punya stok, mau dapat nggak nih? Sementara kan antriannya dia mungkin belum dipanggil ya. Tapi kita tetap bilang, oh sudah ada stok. Aman gitu ya. Nanti kita ambil lagi gitu ke distributor gitu kan. Kita bilang gitu. Sudah pasti mau dapat, Bu, gitu. Kecuali memang nggak dapat, nggak mungkin kan orang mau minta lagi orang pedata kasih yang tuh sama dengan ada bikin harapan. Tapi ini enggak. Pokoknya, Bu, apa yang sudah ditulis namanya Ibu, pasti orang kasih. Gitu. Oke. Tapi pernah nggak sih, Bu, kalau di lapangan ada yang berantem gitu gara-gara sembako gitu? Ada ya, Bu ya? Sampai ada yang bilang begini, kayak kemarin sampai ada yang bilang gini, puasa ini tuh lupa speaker tuh mulu. Istighfar. Iya begitu. Karena kan namanya kan sembako murah, Bu. Iya. Benar-benar kita subsidi besar gitu, murah. Jadi orang aja, murah sekali ini begitu. Jadi yang lucunya itu ketakutan masyarakat kalau nggak kedapatan gitu ya, Bu ya. Padahal Disperindak selalu menginformasikan kepada masyarakat, tenang, semuanya itu stoknya banyak gitu ya. Pokoknya tercukupi lah untuk semuanya gitu ya. Oke, baik. Dan sekarang ini ada yang bertanya nih, Bu, di WhatsApp kita di hari ini dari Baim di Paniki ya. Ya pasti Baim di sini bertanya, Bu, selamat pagi host dan narasumber, apakah ada rencana untuk mengadakan secara lebih rutin, bukan hanya di waktu-waktu tertentu saja? Terima kasih. Oke, mungkin maksudnya di sini tidak hanya di acara-acara besar menjelang hari keagamaan gitu ya. Adakah ini diadakan secara rutin, Bu, pasar murah ini? Jadi seperti saya bilang tadi, kan kalau umpamanya ada Pak Wali Kota atau Pak Wakil Wali Kota untuk menghadirkan keresahan harga mungkin ya. Atau seperti kemarin pernah kejadian tahun lalu juga yang rica sampai berapa 200.000 kita adakan juga, tapi sesuai
apa yang dibutuhkan barangnya di masyarakat gitu. Oke, jadi terima kasih ya untuk Mbak Im di hari ini. Tentunya juga itu tidak hanya di hari-hari besar saja. Sebenarnya bisa dilakukan lagi pasar murah, asalkan ini juga sesuai dari instruksi gitu ya. Dan juga tergantung dari situasi yang ada di masyarakat. Iya. Mana nih yang paling tinggi? Misalnya gonjang-ganjing, ada banyak masalah harga pokok gitu ya Bu ya. Tentunya Disperindak turun hadir gitu ya, membantu masyarakat. Ya baik. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Tentunya Anda bisa bertanya melalui SMS juga WhatsApp kami pendengar di 082195835080 atau juga bisa bergabung melalui line telepon kami gitu ya di kesempatan hari ini di 082195835080 ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini untuk Anda yang ingin bertanya masih ada waktu gitu ya di hari ini yang ingin bergabung. Nah, kalau kita boleh bertanya juga nih Bu ya, kalau di Disperindak mengadakan pasar murah ini itu selain dari pengusaha apa tadi Bu, umum daerah ya? Tadi ya bekerja sama Perumda, Jadi perusahaan umum daerah ya. Itu ada lagi nggak Bu pihak-pihak swasta lain yang mungkin yang ikut bergabung membantu Disperindak juga? Kalau selama ini sih ya kita mengundang juga swasta. Pernah kita juga 2 tahun lalu mengadakan pasar murah yang kita undang distributor yang menjual langsung, tapi harga distributor. Cuman kali ini kita nggak ngundang lagi ya, Bu, karena memang nggak sempat undang. Belum ada kesempatan gitu ya Bu ya. Iya. Jadi hanya di ini aja perusahaan umum daerah ini aja gitu ya. Kita kerjasama saat ini dengan perusahaan umum daerah pasar yang sangat membantu kita juga mengadakan pasar murah dengan ya supaya bantuan ke masyarakat itu benar-benar kena sasaran. Oke, baik. Dan yang pastinya untuk Anda di hari ini ya yang ingin bertanya, kami persilahkan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung di 082195835080 melalui SMS juga WhatsApp kami ya. Dan tetap terus di Mosaic Indonesia masih di topik pasar murah pengendali inflasi. Kita akan selalu hadirkan dulu dengan Anda, tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, kembali lagi masih di Mosaic Indonesia pendengar, masih di topik kita di hari ini pasar murah pengendali inflasi ya. Dia masih bersama dengan Ibu Stevi Suwo. Oke, yang pastinya di sore hari ini untuk Anda yang ingin bergabung, boleh bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp kami di 082195835080 ya, melalui SMS juga WhatsApp dan juga melalui line telepon kami, dan juga Anda bisa bertanya melalui YouTube ya di RRI Manado. Dan sudah ada telepon di hari ini. Halo, selamat siang Mosaic Indonesia. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ini Ibu siapa di mana ini Bu? Dengan Jadi Madi. Iya. Di mana Bu? Ibu jadi Iya, dari Air Madidi. di Air Madidi. Oke, Ibu jadi silakan pertanyaannya Bu. Iya, Ibu Stevi. Ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara Disperindak memastikan
bahwa pasar murah sembako yang dijual benar-benar tepat sasaran, cari data dulu atau langsung buka standnya di dekat masjid atau di mana saja standnya dibuka. Bagaimana cara untuk memastikan agar apa yang dijual barang-barang sembako itu benar-benar dibeli oleh orang-orang yang kayak tadi tepat sasaran, karena bisa jadi kan yang beli orang yang mampu, yang berkecukupan, atau bisa jadi ada yang beli untuk jual lagi, atau ada batasannya, misalnya untuk yang beli hanya bisa beli 1 paket atau maksimal 2 paket, Oke. atau yang seperti itu saja. Oke, Terima kasih, selamat siang. Iya, selamat siang. Terima kasih Bu Jadi di Air Madidi hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Dan melalui line telepon kami di 082195835080. Ya, bisa dijawab Bu? Ya. Heeh. Jadi Bu Jadi makasih. Jadi memang tempat lokasi penjualan kita memang area di masjid. Tapi kan karena rumah ibadah kita nggak mungkin masuk di dalam ya. Iya. Heeh. Biasanya di pelataran masjid. Jadi itu. Terus kedua untuk memastikan bahwa di Sperendak ini menjual barang-barang tersebut di pasar murah ini tepat sasaran. Bagaimana Bu cara memastikannya? Ya, pertama kan lokasi penjualan memang sudah di area masjid. Jadi tidak jauh dari masjid kita jual. Malah cuma di depan DP masjid kan gitu. Otomatis kan di situ biasanya sudah mayoritas banyak yang mengadakan lebaran ya. Terus kedua mekanisme pembeliannya bagaimana? Jadi kita batasi. Kita Dibatasi ya Bu ya. Satu orang 1 paket dulu, 1 data, 1 KTP. Nanti kalau umpamanya kalau dalam satu rumah itu ada berapa KTP ya, enggak masalah gitu. Cuma kalau juga sudah berkelebihan dari 2 paket itu biasanya kan kita ada, jadi sama-sama kita mengawasi, dari kita juga mengawasi, dari yang pimpinan masjid juga ikut juga di situ hadir biar supaya bisa dipantau ya. Oke. Ya sejauh ini sih tidak ada yang blunder kejadian dan juga tidak ada yang melebihi gitu kalau untuk dijual. Karena mekanismenya kan kita jual juga per paket begitu. Oke. Dan sejauh ini sampai saat ini tuh masih aman gitu ya Masih Bu ya. aman. Masih tepat sasaran, bisa dipastikan seperti itu. Iya, karena tiap hari kita juga sama-sama dengan Perumda Pasar, sama-sama di lapangan, saling bekerja sama juga untuk melihat semua, memantau itu supaya tidak terjadi yang bukan yang harus yang mau beli di situ yang mau dapat gitu. Oke. Karena kan Bu dari ketakutan dari masyarakat di luar kan ada juga yang tidak tepat sasaran. Misalkan orang itu mampu tapi ikut juga di pasar murah tersebut gitu ya. Biasanya kalau begitu kan baku kenal ini orang-orang. Jadi dorang sendiri dang yang jaga, orang juga sendiri lihat dang. Oh ini ibu kayaknya nggak mungkin dia mesti mau beli di sini kan. Tapi kan lebih dipastikan juga masyarakat juga saling membantu ikut mengawas juga. Mengawasi juga. Oke, baik. Dan yang pastinya terima kasih tadi Ibu Jadi di Air Madidi yang sudah bergabung gitu ya. Oke, ada lagi ditambahkan Bu yang itu? Ya. Cukup. 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 Baik, dan sekarang ada lagi yang sudah bergabung. Izin Bu narasumber, saya baru monitor radio di perjalanan ini. Di manakah lokasi pasar murahnya? Dan adakah batasan pembelian bagi kami masyarakat? Ibu Aliyah di Tuminting. Terima kasih Bu Aliyah di Tuminting. Lokasi-lokasinya di mana saja Bu? Untuk hari ini di daerah Malalayang ya Bu. Ini lokasinya di Masjid Asidin, Malalayang 1 Barat. Pelaksanaannya sih sudah dari jam 9 ini Bu. Jadi biasanya mekanismenya kita ambil data dulu semua KTP, nanti sesudah itu kan tutup sampai jam 12. Tetapi kalau masih ada permintaan dari masyarakat di situ ya sudah kita layani. Oh, tetap layani ya Bu ya. Ya, nanti sama petugas dari Perumda Pasar. Kalau umpamanya sudah terlayani semua ya sudah kita tutup. Oke, jadi mungkin Ibu Alia dari Tuminting ke sana mungkin membutuhkan waktu gitu ya. Apakah besok ada lagi nih Bu? Iya,
schedule-nya besok ini sih kita di Mapanget. Oh, di Mapanget besoknya ya Bu ya. Iya. Oke, ini boleh nggak Bu dari lokasi lain, misalkan Ibu Alia di Tuminting ke Mapanget, boleh? Atau Kemarin Cuma khusus di- Tuminting kan sudah kita sudah bikin. Kemarin di Maasing, baru hari apa juga kita di wilayah kan Tuminting juga ada. Kalau ada bagusnya sih Bu, kalau bisa yang di Malalayang lah. Oke, dikhususkan Masyarakat di yang sana Malalayang. gitu ya. Kalau semua dari ujung ke ujung dia pergi ambil kan Nah, nanti itu kasihan dia. tuh masyarakat yang di situ nggak bisa dibeli dong nanti. Jadi yang dari tempat lain Iya. datang ke sana ya Iya. stoknya jadi habis di situ juga gitu ya. Tapi walaupun Iyo, stoknya banyak gitu ya Bu ya, tapi tetap, ada jadwalnya gitu ya. Tetap kita tandai lah yang kemarin dia sudah, sekarang beli ulang lagi dia. Tapi ada nggak sih Bu di pengalaman gitu ya Ada. di lapangan seperti itu? Ada, bukan kita gini. Ya itulah yang tadi kan kita bilang, jadi kadang-kadang sampai akhirnya dorang, puasa-puasa ini kok begini gitu. Oke, jadi di lapangan pun ada ketegasan dari petugas juga gitu ya Bu iya, ya, nggak sembarang iya, juga gitu ya. Oke, jadi siap-siap untuk besok juga ada Besok di Mapanget. di Mapanget gitu ya untuk masyarakat Schedule, yang ada iya, di Mapanget. sementara ini di Mapanget, biasanya nanti ada, kalau ada petunjuk ini kita ini. Dan kalau Tuminting tadi kan sudah kan Bu, adakan kemarin. pasar murah. Tapi ada nggak sih Bu nanti jadwal berikutnya di Tuminting lagi nanti atau diputar atau Kalau udah lewat sudah ya sudah. Oh gitu ya Bu ya. Nah itu dia. Karena kan ada 11 kecamatan di Kota Manado, pasti kan semuanya kedapatan 11 titik kecamatan itu. Bu. Oke, jadi kalau misalkan nih masyarakat yang mendengarkan siaran kita di RRI Pro 1 Manado gitu ya, dia belum tahu nih apakah di lokasi dia nih akan dikunjungi kah nanti atau bagaimana? Gimana mereka tahu jadwal-jadwalnya akan dikunjungi oleh Disperindak? Ada akun Instagram atau Facebook kah untuk menginformasikan kepada masyarakat jadwal-jadwalnya di daerah-daerah mereka masing-masing gitu Bu? Ada? Jadi itu ada jadwal yang Diedarkan flyer, ke masyarakat atau bagaimana? dari Perumda Pasar. Biasanya kan kita Bu mekanisme begini, sebelum kita ke titik lokasi, jadi dari permintaan dari masing-masing juga tempat ibadah ya, masjid apa gitu, yang permintaannya kan mereka udah tahu, biasanya begitu. Biasanya sudah banyak yang tahu Perindak bikin pasar murah menjelang hari raya besar. Jadi mereka bersurat melalui Kesra mungkin bisa, atau langsung ke Perumda Pasar untuk bermohon gitu kan, bahwa mereka minta diadakan pasar murah. Dan kebetulan kalau kita lihat juga belum pernah adakan pasar murah, ya kita setujui. Oke. Dan mungkin juga mungkin masyarakat yang ada di lokasi terpencil juga mungkin Disperindak ketinggalan nih daerah mereka atau apa, bisa langsung mengkonfirmasi juga ya Bu ya. Bisa, Bu tempat kami belum ada loh Bu, Iya. gitu boleh Kalau ya. belum pernah tempatnya diadakan pasar murah bisa. Oke. Supaya nanti diajukan di berikutnya. Oke, bisa langsung ke Disperindak Bu. Atau ada mungkin cari tahu ada media sosialnya kah Disperindak ini, media sosialnya untuk masyarakat tahu informasi-informasi kegiatan-kegiatannya? Kalau selama ini sih bisa juga hubungi Perumda Pasar, nanti mereka kan usulkan itu nama untuk Oke. mengadakan pasar murah di titik itu. Kalau di media sosial nggak ada Bu? Facebook, Kita- Instagram? Enggak ada. Ada ya Bu ya? Kita lebih pada dari Oke. rumah-rumah ibadah gitu. Oke. Langsung berhubungan sama kita. Oke, deh yang pastinya untuk Anda hari ini yang ingin bergabung pendengar yang bisa memberikan informasi gitu ya di 082195835080 ataupun ingin bertanya boleh langsung saja di line telepon kami sekali lagi di 082195835080 ya. Dan tentunya kegiatan yang dilakukan oleh Disperindak untuk tahun 2025 ini apa saja Bu yang akan atau yang mungkin ada program baru mungkin yang akan dihadirkan di tahun 2025 ini selain pasar murah? Kalau program baru yaitu Mbak, kita memang di Disperindak juga kan yang kita bilang membawahi, kita membina juga IKM Kota Manado, dan itu memang sangat membantu pelaku IKM itu. Jadi kita tetap ada untuk supaya mendorong IKM ini bukan hanya IKM yang biasa-biasa saja, seperti saya bilang tadi, ada yang sudah ekspor ke Amerika. Jadi kita dorong terus, Iya. kita fasilitasi untuk perizinannya. Kan
persyaratannya pasti banyak ya Iya. kalau itu produksi sudah keluar negeri, tetap kita fasilitasi dengan bantuan dari Kementerian Perindustrian. Kalau Kementerian Perdagangan ya kita tetap mengadakan supaya harga di pasaran itu tidak tinggi, tetap ada pantauan dan pengawasan. Oke, dan tentunya Disperindak sekali lagi selalu membantu masyarakat gitu ya untuk iya. memenuhi kebutuhan mereka dengan Iya. harga-harga terjangkau Iya. gitu ya Bu ya. Oke, selama di lapangan Bu, adakah kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh Disperindak yang dihadapi saat ini gitu? Kendala-kendala ada nggak sih Bu di lapangan untuk sampai saat ini? Ya kalau untuk Atau aman aja? di lapangan kita ada juga sih Bu, karena kan kadang namanya orang jualan ya, contohnya kalau di pasar harga minyak makanya itu tiba-tiba penjual yang A sama yang B berbeda, dan dari penetapan harga head dari Kementerian Perdagangan sekian makanya seperti minyak ya, itu kita kendalanya harus hadir di Disperindak mau mengetahui kenapa ini harga jadi lebih tinggi daripada harga head yang ditetapkan sama Kementerian Perdagangan. Nah kita hadir, kita Selaku pengawas juga gitu ya, pengawas, Bu, ya? tanya kenapa, dan kita memang ini kita bina juga, kita sosialisasikan, kita bilang Bu kalau bisa ini jangan terlalu tinggi gitu kan, karena ada harga head dari Kementerian Perdagangan. Tapi dia bilang ya Bu ambil dari ini so tinggi. Tapi pernah nggak Bu di lapangan itu ada pedagang yang bermain harga juga gitu ya? ya Terus itu. kayak yang sekarang kan kasus-kasusnya kan ada minyak goreng yang ukurannya 1 liter Nggak, gitu, tapi nggak nggak sampai nggak 1 sampai 1 liter. liter. Ini biasanya urusan dari Disperindak juga nggak Bu? Iya, Nah. itu juga masuk di urusan kita juga. Kebetulan juga kita kan ada berbagi-bagi tugas nih. Iya. Ada tim bersama kepala dinas kami, Bapak Hendrik Waroka, yang turun langsung dengan tim ke Pasar Segar hari ini untuk meninjau minyak yang seperti Mbak bilang tadi, yang kemasan Yang sekarang lagi viral yang gitu ya. lagi viral. Jadi tetap jadi tugas tupoksi Disperindak. Dan sudah sementara tim ini sementara turun, nanti biasanya kita nanti ada pembahasan lagi di kantor. Oke. Dan di lapangan itu kita biasanya langsung mengadakan teguran gitu. Dan kita juga cari informasi asal mula ini barang ini dari mana gitu. Walaupun kita sudah punya data ya Mbak tentang distributor bahan pokok. Ini tergantung dari kejujuran dari si penjual juga Ya, gitu ya Bu ya. gitu. Oke. Yang pasti kalau misalkan nih kedapatan pedagang ngeyel, nakal gitu dalam tanda kutip gitu ya Bu ya, sudah diperingati, Tapi enggak dengar-dengar juga gitu ya. Kumabal orang mana ada bilangnya. Dikabal ya. Dikabal. Ini biasanya apa tindakan dari Disperindak nih Bu? Tetap dari Disperindak ada teguran, kita kan punya juga aturan yang mengatur itu, tahapan-tahapan yang kita harus tindaki ke pelaku usaha itu. Iya. Kalau juga sampai tahapan 2 kali, 3 kali dia enggak badengar, nah kita pasti kita tutup lah. Oke, dicabut surat izin Ya, usahanya gitu ya kalau Bu ya. dia berbentuk kayak toko, misalnya minimal toko kan ada izin, Iya. kita cabut izinnya. Kalau dia harus seperti pedagang di pasar ya kita warning supaya dia jangan jualan lagi begitu, Oke. karena terlalu meresahkan, dia punya harga mungkin terlalu tinggi begitu kan. Bermain harga, terus juga mungkin barangnya juga kualitasnya Iya, nggak dijaga gitu ya Bu ya. Oke, sekarang ini ada WhatsApp lagi yang sudah masuk nih Bu dari Ibu Foni nih, Foni di Komo. Mau bertanya ke narasumber, apakah di pasar murah juga menjual bahan-bahan untuk buat cookies? Bahan-bahan buat cookies ada nggak? Tadi ada ya tepung, Iya, telur ada ya Bu ya? tepung sama telur. Iya, ada gitu ya Bu ya. Tepung sama telur, tepungnya kita tepung premium. Gula ada ya Bu? Ada gula Ada juga gula, premium. ada Bu ya Ibu Foni, terima kasih. Atau Telurnya Ibu- telurnya juga ada murah telurnya. mentega Bu, ada Bu. Oh, mentega nggak ada. mungkin ada tambahan nanti Bu, siapa Iya, tahu nanti ini nanti kayak boleh diusulkan ya. Iya, yang pasti ini opini dari masyarakat gitu ya, siapa tahu bahan-bahan cookies Bu. Nanti berikut kalau ini kita coba buat jual mentega. Nah, itu dia. Kalau tidak juga dengan ini Bu. Apa itu parutan keju?
langsung jadi buat cookies usaha gitu ya. Keju sebenarnya Kang. Nah itu dia Bu, itu kan biasanya agak-agak mahal, mahal, ya. Nah, siapa tahu ya Bu ya, ini langsung loh. Iya, siapa tahu nanti kalau ketambahan anggaran boleh itu jual dia. keju. Nah itu dia. Ya pasti itu kan enaknya kalau di acara Mozaik Indonesia langsung ketemu dengan Disperindaknya langsung gitu ya Bu ya. Bisa kasih saran-saran juga ya Bu ya. Terbuka dong untuk Iya, masyarakat ya. oke, siap. Dan sekarang nih ada lagi yang sudah bergabung dari Arif di Malalayang. Mau bertanya pendapat narasumber tentang berita yang lagi viral minyak goreng yang tidak sesuai takaran. Tadi sudah dibahas ya Bu ya. Iya. Mungkin Pak Arif Mau bahas lagi? Ya mungkin Pak Arif baru bergabung kali ya di Malalayang. Iya. Bisa ditegaskan lagi Iya. Bu? Oke, buat Pak Arif tadi sudah dijawab, tapi nggak apa-apa jawab lagi. Jadi kebetulan juga sekarang kita ada pembagian tim, tim sekarang yang sebagian dari kantor Disperindak turun bersama Pak Kepala Dinas Perindak, Bapak Hendrik Waroka, ke lapangan langsung ke pasar-pasar Iya. untuk memastikan yang lagi viral itu bagaimana di lapangan di Kota Manado Iya. bersama tim dari kepolisian mungkin. Jadi memang tadi ada laporan di grup kami, di grup struktural itu ada foto-fotonya yang lagi dibuang itu ditakar, dibuang di dalam takaran itu sesuai nggak? Memang ada yang nggak sesuai ya. Wah, sudah ada di Manado ya Bu ya, Iya. juga ya tersebar ya. Oke, dan yang pastinya kalau misalkan Anda menemukan kecurangan-kecurangan penjual atau apapun itu bisa langsung laporkan tadi ya Bu ya, juga di Desperindak ya. Iya, Karena ada pelindungan konsumen juga. Iya, Oke. Dan yang pastinya untuk Anda yang ingin bertanya, selagi masih ada waktu ya. Sekarang di 082195835080 tadi Ibu Foni sudah sentil ya. Iya. Boleh ya Bu Tapi ya? Oke. sambil menunggu ada pertanyaan lagi, bolehlah cerita-cerita sedikit fungsinya kan? Oke. Jadi di Sperindak bukan hanya ada perindustrian perdagangan, ada juga pengawasan untuk peredaran minuman beralkohol. Nah, ada juga ya Bu Ya. ya. Oke. Yang pasti nanti kita akan tanya lebih dalam lagi gitu ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan di 082195835080. Ada telepon. Halo, selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana ini? Siang. Iya. Dengan Pak Sagai dari Bitung. Oh, Pak Sagai di Bitung. Oke, silakan Iya. Pak bertanya dengan Ibu Stevi di sini. Ya, itu secara khusus pada narasumber dari pedagang. Ya. Sebagaimana Ibu so banyak jelaskan tadi tentang prosedur dan sanksi terhadap UMKM atau usaha-usaha yang menyalahi aturan. Sampai saat ini sudah ada misalnya toko ditutup karena dia melakukan hal yang tidak sewajarnya, atau UMKM yang dicabut izinnya, Oke. agar supaya dengan ini dilakukan memberi efek jerah kepada yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Sebab kalau kita cuma sampai di memberi teguran deh apa semua, kayaknya efek jerahnya agak lemah. Tetapi kalau memang itu ada yang sudah dibuktikan, toko ditutup, UMKM dicabut izinnya, itu diekspos. Agar supaya yang lain berpikir, ini torampi usaha jangan jadi seperti mereka. Agar supaya betul-betul kewibawaan dari Dinas Perdagangan itu betul-betul nampak di tengah-tengah masyarakat. Itu satu. Kemudian yang kedua tentang harga yang sangat menyolok, contoh sekarang cabai. Walaupun memang harga-harga di pasar itu menjelang hari raya itu biasanya tidak dapat dikendalikan karena ya dianggap memang hari-hari besar secara khusus. Tetapi paling tidak peran dari Dinas Perdagangan menjelang itu, so ada upaya-upaya tertentu, sana penyampaian di media sosial atau di pasar, diekspos bahwa harga menjelang hari raya jangan dinaikkan setinggi mungkin karena berefek kepada masyarakat, dan manakala ditemukan itu ada sanksi, misalnya dicabut izin dan lain-lain. Oke, baik. Dua itu saja. Iya.
Terima kasih. Terima kasih Pak Mohon Sagai. penjelasan. Iya, terima kasih Pak Sagai hari ini yang sudah bertanya gitu ya di hari ini. Dan silakan Ibu boleh langsung menjawab, ada nggak sih toko yang ditutup sampai saat ini di Manado gitu ya, atau UMKM atau IKM gitu ya yang dicabut izinnya karena sudah ditegur tapi tetap melakukan ketidak ini ya kejujuran gitu Nah, dalam iya. usahanya. Iya, makasih Pak Sagai. Iya. Saya coba balas, menjawab. Jadi Bu, dalam Disperindak kita ada ketentuan aturan Iya. yang di dalamnya ada tahapan-tahapan untuk pelaku usaha yang nakal, Iya. gitu kan. Jadi dalam hal ini Pak, saya mau luruskan sedikit ya Pak Sagai. Untuk pelaku usaha, jadi UMKM-nya itu dia kan lebih kecil ya. Jadi kalau selama ini kita lebih kepada hanya peringatan karena kita diatur juga dalam ketentuan Kementerian Perdagangan. Kalau tentang langsung kita blok, langsung tutup itu dia punya usaha itu kewenangan kepolisian. Oh iya. Tapi saat ini di Kota Manado sendiri ada nggak Bu yang toko yang sudah ditutup ini sudah ditarik izinnya? izinnya. Nah, Jadi ada nggak, Bu? Ada. Ada ya. Biasanya itu kepada usaha-usaha yang ada minuman beralkohol. Oh iya. Biasanya. Dan kalau umpamanya pelaku usaha itu yang kita tutup minuman beralkohol itu karena memang dia punya izin dan kita itu kalau mau mencabut itu Bu, kita punya tim juga, tim terpadu. Oke, ada tim khususnya gitu ya Bu ya. Jadi bukan hanya Disperindak, tapi kita kolaborasi dengan kepolisian, kalau bahan makanan dengan BPOM dan dinas yang teknis terkait di dalamnya yaitu dari pemerintah kota, dari pariwisata, dari Pol PP juga, dan bagian perizinan. Gitu. Dan ini pasti Pak Sagai tadi berharap kalau misalkan ada yang sudah dicabut izinnya atau toko ditutup gitu ya langsung oleh Disperindak dan timnya gitu ya. Ini diminta tadi Pak Sagai diekspos dong gitu, biar untuk efek jerah untuk pengusaha-pengusaha lainnya gitu. Iya. Selama ini Bu ada diekspos juga nggak Bu, diumumkan ini tokonya sudah ditutup nih karena ini gitu. Kalau kita tutup, kalau karena kita kolaborasi dengan yang teknis terkait, juga dengan kepolisian, jadi usahanya itu kita langsung yang di polis lain. Oh gitu. iya, jadi mau yang eksposnya lain dari Disperindak gitu ya Bu ya? Iya, jadi nanti kan dapat lihat di situ toh usaha ini nggak dibuka gitu. Pasti kita ada tempelannya atau ada polis lainnya itu dari polisi. Ada gitu ya Bu ya. Oke, selain itu pertanyaan yang keduanya tadi Bu, tentang harga cabai. Harga cabainya itu memang Pak sekarang melonjak memang ya. Per kilonya sekitar 85.000 ke atas gitu. Kalau untuk cabai kan tetap sekarang kita tim lagi turun seperti saya bilang tadi sekalian untuk mau pengawasan dan pemeriksaan yang lagi viral tuh minyak goreng. Ini juga kita Pak Kadis bersama tim yang dari Disperindak juga sedang turun pengawasan itu dan mau mencari kenapa ini terlalu tinggi dia punya harga cabai. Sama dengan torang tuh lalu juga kan ya waktu Natal kan 200.000 per itu dia, kilo. Kerasa sekali gitu ya. Iya, tapi tetap nanti ada Disperindak hadir, mungkin nanti kita dari sini juga mau ketemu dengan timnya supaya ada solusi-solusi yang kita mau ambil. Tadi Pak Sagai bilang tadi paling tidak dari Disperindak memberikan harga istilahnya itu jangan yang diumumkan kepada masyarakat biar penjual-penjual di lapangan itu tuh nggak bermain harga gitu. Itu yang diharapkan juga dari Pak Sagai gitu ya. Tetap kita ada ini makanya kita juga dari Disperindak Bu mengadakan pasar murah. Karena menutupi tetapi tetap kita akan informasikan tidak gitu ya. Kita tetap turun. Memang kan kita sudah punya tupoksinya Disperindak selalu turun ke lapangan untuk pengawasan, untuk pembinaan gitu. Baik. Dan kalau biasanya Bu kalau misalkan harga-harga yang sudah ditentukan oleh Disperindak agar penjual-penjual tidak bermain harga di lapangan, ada khusus nggak Bu informasi yang bisa masyarakat dapatkan dari harga-harga yang akan diumumkan oleh Disperindak? Ya,
Di mana tuh masyarakat bisa dapatkan? Biasanya kita kan kebetulan kita juga ada termasuk dalam tim SP2KP dari Kementerian Perdagangan. Jadi itu nanti harga-harga itu kita juga umumkan ke masyarakat gitu, harga-harga yang sekarang. Nanti ada juga yang dari kementerian yang kita sekarang ini ada yang harga minyak kita tempel ke pasar. Iya. Tapi kalau untuk keseluruhan ya kita lewat FB-nya Perumda Pasar. Oh, langsung di ini ya, Iya. di Facebooknya Iya. Perumda Pasar gitu Iya. ya, untuk informasi-informasi di media sosialnya Iya. gitu ya Bu ya. Baik, dan yang pastinya Ibu, waduh kayaknya sebenarnya banyak sekali nih yang ditanyakan gitu ya. Tapi waktu tidak memungkinkan. Boleh Ibu memberikan closing statement terakhir Bu kepada masyarakat tentang pasar murah pengendali inflasi ini. Silakan Bu. Iya. Terakhir. Closing statement. Disperindak selalu hadir untuk membantu masyarakat menyelesaikan bahan pokok yang sudah tinggi. Disperindak untuk selalu berusaha supaya masyarakat puas gitu. Oke. Dan ketersediaan bahan pokok selalu pasti Disperindak bantu untuk supaya semuanya bisa terpenuhi. Dan Disperindak intinya selalu berusaha supaya hadir untuk masyarakat. Oke. Ya, Dan tentunya selalu menjalankan ibadah puasa juga kepada masyarakat Oh iya, gitu ya Bu ya. pada masyarakat yang mengadakan puasa, saya yang mengadakan puasa, semoga puasanya maaf bila ada salah-salah kata. Yang pasti kami Disperindak selalu berusaha hadir yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Iya. juga Ibu Stevi Subuh selaku Kabid Perdagangan Disperindak Kota Manado yang sudah hadir di Mozaik Indonesia hari ini Ibu. Siapa tahu di lain kesempatan kasih. bisa hadir lagi ya Bu ya Iya. di Mozaik Indonesia. Semangat Bu. Ya, semangat. Wah. Dan yang pastinya mendengar demikian Mozaik Indonesia hari ini dengan topik pasar murah pengendali inflasi, dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Karena saat lagi akan kita hadirkan dinamika olahraga di ruang dengar Anda. Dan saya Lin Salviani undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia